Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Tahap Editorial dalam Buku Cetak dan Buku Elektronik. Sebelum memasuki pembelajaran materi, pertama-tama perkenalkan nama masing-masing anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra Ramadhani dengan NIM 12631020101 sebagai moderator, pemateri, dan penjawab. Perkenalkan, saya Salsabila Yunamfida dengan NIM 1263102010102 sebagai pemateri dan penjawab. Perkenalkan, saya Lutfi Afif Purwanto dengan NIM 12631020105 sebagai pemateri dan penjawab. Saya Kalisa Anggraini dengan NIM 12631020109 sebagai penjawab dan pemateri. Saya Dinda Mutiara Ayu dengan NIM 1263102011012. Perkenalkan, nama saya Viviola Putri Ardianti dengan NIM 1263102020038 sebagai pemateri dan penjawab. Lalu yang kedua, setelah membaca materi yang telah disampaikan, kami akan membuka sesi tanya jawab yang telah disediakan di ruang diskusi e-learning. Masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan. Kami harap bagi kalian untuk memberikan kami waktu selama 15 menit untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu sebelum kalian menyanggah ataupun menambahi jawaban dari kelompok kami. Kalau begitu, selamat menonton. Penyuntingan merupakan kata benda yang terbentuk dari kata dasar sunting. Kata sunting memiliki makna yang sama dengan pengeditan yang berasal dari kata dasar edit. Wibowo pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa penyuntingan merupakan aktivitas penyiapan naskah dan sebagainya untuk diterbitkan atau diedarkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan penyajiannya. Menurut KBBI, orang yang melakukan pekerjaan menyunting disebut penyunting. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyuntingan merupakan pekerjaan mengolah naskah mentah menjadi sebuah bahan terbitan siap cetak, dan bahan yang diolah itu berakhir dengan bahan yang siap disajikan kepada masyarakat atau pembacanya. Penyuntingan sangat berhubungan erat dengan penerbitan, maka dari itu sejarah penyuntingan pun dimulai dengan adanya penerbitan. Adanya penyuntingan adalah ketika penerbitan ada. Dalam artian, dimulai ketika media cetak mulai digandakan. Hal ini disebabkan karena menerbitkan buku merupakan seluruh prosedur mulai dari mengolah naskah dan mengedit, mencetak hingga menyebarluaskan. Apabila dititik lebih jauh, penerbitan telah dimulai kurang lebih 1000 tahun lalu. Pada masa ini, penggandaan dan penyebarluasan media cetak dilakukan dengan seorang majikan yang memperkerjakan buru-buru untuk menggandakan tulisan. Hasil penggandaan nantinya dijual oleh sang majikan. Secara lebih modern, dirintis oleh adanya mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg pada tahun 1540 di Jerman. Mulanya ia memanfaatkan sepotong kayu yang dipahat, dilumuri tinta dan kemudian dicap pada kertas. Awalnya dipikir cara ini efektif, namun lama-lama terasa sangat memakan waktu. Selanjutnya, ia mencoba untuk memanfaatkan lempengan logam yang mana cara ini bertahan selama 500 tahun. Di Indonesia, penerbitan telah dilakukan kurang lebih 1 abad yang lalu, ditandai dengan dibangunnya Balai Pustaka yang mana sebagai kelanjutan berdirinya Komisi for Inlandese School and Folklore. Sejak itu, buku-buku koleksi diterbitkan menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1950-an, penerbit swasta mulai ada yang sebagian besar tersebar di Pulau Jawa dan selebihnya di Pulau Sumatera. Penyebaran ini awalnya didasari atas alasan politik untuk mengambil alih dominasi Belanda. Pada tahun 1955, pemerintah Republik Indonesia menasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia.
Untuk meningkatkan perluasan media cetak, pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan usaha penerbitan buku nasional dengan mewajibkan penerbit menjual buku mereka dengan harga murah. Penerbitan akan dilakukan ketika semua bagian buku telah berhubungan dan sesuai antara satu dan lainnya. Sebuah media cetak akan diterbitkan ketika naskah sudah matang diolah. Proses penerbitan tidak akan pernah dilakukan apabila proses pengeditan sebuah buku belum berhasil dilakukan. Maka dari itu, sejarah perkembangan penyuntingan dan penerbitan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan. Struktur organisasi penyuntingan sendiri diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab pada pekerjaan yang diembannya. Struktur organisasi penyuntingan dibagi berdasarkan fungsinya, antara lain 1. Penyunting utama atau chief editor. Penyunting utama merupakan jabatan tertinggi dalam bidang penerbitan. Penyunting utama memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyuntingan. Oleh karena itu, seorang penyunting utama harus memiliki kemampuan yang profesional untuk berpikir secara strategis mengenai haluan naskah yang ingin diterbitkan oleh penerbitnya. 2. Penyunting pengelola atau managing editor. Penyunting pengelola bertanggung jawab untuk mengelola alur penerbitan dengan cara melakukan supervisi pekerjaan dari editor. Sebenarnya, penyunting pengelola tidak bertugas secara langsung dalam proses penyuntingan. Akan tetapi, bila dibutuhkan, penyunting pengelola dapat dimintai bantuan untuk memeriksa pembacaan naskah dan memeriksa tampilan kemasan luar dari sebuah terbitan seperti tata letak, perwajahan terbitan, dan jilid luar dari sebuah terbitan. Penyunting pengelola harus bisa memahami perkembangan pasar melalui majalah, website, dan aktif dalam komunitas perbukuan. 3. Penyunting senior atau senior editor. Penyunting senior merupakan orang yang memiliki pengalaman yang cukup baik dalam bidang penyuntingan. Penyunting senior tidak lagi berurusan dengan pekerjaan teknis penyuntingan, karena penyunting senior sudah dimasukkan ke dalam jajaran orang yang ikut mengambil keputusan sesuai mengenai pengemasan naskah, penetapan judul, ataupun penentuan desain dan visualisasi suatu terbitan. 4. Penyunting pemeroleh naskah atau acquisition editor. Acquisition editor memiliki peran yang penting bagi sebuah penerbit. Penyunting jenis ini bertugas untuk mendapatkan naskah yang sesuai dengan ide penerbitan. Acquisition editor bisa mendapatkan naskah dengan cara mencari penulis yang memiliki kriteria yang sama dengan penerbit, membuat sendiri naskah, mengontak agen naskah, atau bisa juga dengan menandatangani suatu acara untuk mendapatkan seorang penulis. Yang kelima, penyunting pengembang atau development editor. Penyunting jenis ini berfokus pada isi ataupun kemasan dari suatu terbitan. Maka dari itu, penyunting diharuskan memahami pasar dan tren yang sedang berkembang di masyarakat, terutama sasaran dari terbitan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kesesuaian antara terbitan dan kebutuhan masyarakat. Konten terbitan yang sedang tren di kalangan masyarakat Indonesia saat ini diantaranya adalah hiburan, edukasi, kebutuhan, popularitas, dan kontroversi. Yang keenam, penyunting pembantu atau assistant editor. Penyunting pembantu ini melakukan pekerjaan dari seluruh aspek penerbitan dalam hal administrasi pelaksanaan, perencanaan, dan produksi penerbitan. Tugas dari penyunting pembantu adalah menghubungi orang-orang yang termasuk dalam proses penerbitan, dari menerima teks dari para penulis naskah hingga menyerahkan naskah kepada bagian produksi terbitan. Ketujuh, penyunting naskah atau copy editor. Penyunting naskah bertanggung jawab untuk memeriksa naskah yang selanjutnya akan dievaluasi dari segi kebahasaan maupun fungsional. Penyunting naskah diwajibkan mempunyai pengetahuan mengenai kebahasaan yang luas. Mereka juga diharuskan jeli dalam memeriksa naskah sehingga dapat meminimalkan tingkat kesalahan dalam suatu terbitan. Secara teknis, penyunting naskah merupakan orang yang banyak berinteraksi dengan naskah. Berdasarkan pada kondisi naskahnya, maka ada cara yang berbeda-beda dalam proses penyuntingan naskahnya, atau cara bagaimana harus memperlakukan naskah tersebut. Dalam hal ini, bagian penyunting yang berperan adalah para senior editor atau managing editor. Mereka harus mempertimbangkan naskah yang akan digarap oleh penerbit. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kualitas naskah dari penulis, terutama pada bagaimana penyajian dan topik tulisannya. Menjadi seorang editor harus memiliki pengetahuan terhadap naskah yang akan diterbitkan. Mereka bertugas untuk mengarahkan penulis dan memeriksa naskah dari menulis, apakah topik dan penyajian yang ditulis oleh penulis telah memenuhi kriteria atau tidak. Kemudian, editor perlu untuk mengetahui sasaran pembaca yang dituju. Misalnya, jika sasaran pembaca yang dituju adalah pembaca pemula yang memiliki tingkat kosakata yang tidak terlalu rumit, maka isi dari naskah harus diturunkan materinya. Ada pula pertimbangan editor dalam hal penjadwalan terbit atau deadline dan biaya yang dibutuhkan oleh suatu naskah.
karena penjadwalan yang tepat akan berpengaruh pada banyak hal. Salah satunya adalah cash flow keuangan penerbitan. Seorang editor juga harus mengetahui kisaran tiras yang akan diperlukan dalam penerbitan naskah yang akan dijadikan buku tersebut. Editor dapat mengetahui hal tersebut dengan menghitung berapa perkiraan pembaca yang akan membaca buku tersebut. Biasanya, tiras buku umumnya paling sedikit berjumlah 3.000 eksemplar. Naskah yang akan terbit memerlukan pertimbangan dari pihak penerbit. Jika naskah yang dilampirkan tidak sesuai dengan visi dari pihak penerbit, maka proses penerbitan tidak perlu dilanjutkan. Menurut Datus C. Smith, editor harus mempertimbangkan 7 aspek penyuntingan dalam naskah sebagai berikut. 1. Keterbatasan dan kejelasan, atau biasa disebut dengan readability atau legibility. Aspek keterbatasan dan kejelasan berhubungan dengan tampilan tipografi dari naskah dan bagian-bagian dari naskah. Editor perlu memastikan apakah naskah tersebut sudah memenuhi standar keterbacaan atau belum. Misalnya, penggunaan font yang sesuai baik jenisnya maupun ukurannya, penggunaan spasi atau leading, penggunaan nomor halaman, penggunaan catatan kaki, ataupun penjelasan dari ilustrasi atau gambar jika ada. Yang kedua, konsistensi atau ketaatasasan. Nah, yang dimaksud adalah aspek konsistensi berhubungan dengan penggunaan ejaan, tanda baca, atau istilah yang sesuai dengan acuan dalam gaya selingkung penerbit atau kamus standar, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Editor harus konsisten dalam penggunaan istilah, bahkan sekalipun istilah tersebut bukan jatah standar seperti yang terdapat di dalam kamus, tetapi menjadi ciri khas dalam sebuah penerbitan. Misalnya, penggunaan istilah beliau, maka dari awal hingga akhir harus menggunakan istilah tersebut. Tidak bisa diganti dengan istilah ia, begitupun dengan istilah lainnya. Konsistensi juga diperlukan dalam pembuatan tabel, penampilan rujukan, dan penggunaan nama tempat atau orang. Yang ketiga adalah kebahasaan. Aspek kebahasaan menyangkut mengenai penggunaan kalimat serta pergantian paragraf yang harus benar-benar disajikan secara baik dan benar. Dalam hal ini, kemampuan dari editor dapat dilihat dalam melakukan penulisan ulang bagian-bagian kalimat yang rancu ataupun tidak enak dibaca menjadi kalimat yang bermakna dan enak untuk dibaca. Tingkat kesulitan dari editor adalah di mana editor harus menyesuaikan bahasa yang sesuai dengan sasaran pembaca. Yang keempat adalah kejelasan atau gaya bahasa. Nah, yang ini itu berhubungan dengan gaya penulis yang harus dipahami oleh editor, sehingga pengubahan tidak turut mengubah gaya penulis, bahkan maksud dari apa yang disampaikan oleh penulis. Editor harus bisa mengakrabkan diri dengan penulis agar editor mampu mengenali bagaimana kebiasaan atau gaya bahasa dari penulis tersebut. Dengan hal tersebut, maka akan memudahkan proses editing bagi editor. Yang kelima adalah ketelitian dan data dan fakta. Nah, hal ini berhubungan dengan pemaparan yang harus sesuai dengan data dan fakta sebenarnya, konstekstual ataupun bersifat mutakhir. Meskipun dalam penyuntingan karya fiksi harus ada data maupun fakta yang mendukung cerita sesuai dengan keadaan sebenarnya, meskipun karya fiksi merupakan karya khayalan. Misalnya, segala novel fiksi yang menambahkan adanya penyakit atau alur dari cerita tersebut, maka editor maupun penulis harus bisa menjelaskan bagaimana dan seperti apa penyakit tersebut. Nah, kelegaan dan kesopanan pada nomor 6. Aspek dari kelegaan dan kesopanan berhubungan dengan bahan-bahan yang mungkin saja melanggar hak cipta seorang ataupun bahan yang menimbulkan kontroversi karena bersinggungan dengan isu sara, gender, pencemaran nama baik, terorisme, ataupun pornografi. Editor harus memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan di masa yang akan datang jika naskah tersebut sudah diterbitkan. Dan yang terakhir, nomor 7, ketepatan rincian produksi.
aspek ketepatan rincian produksi berhubungan dengan spesifikasi produksi buku yang menuntut kejelian dari editor untuk membuat estimasi ketebalan naskah, ukuran yang tepat dan pas sesuai dengan penggunaan jenis kertas hingga penjilitan. Seorang editor harus memiliki wawasan mengenai proses produksi buku dari pracetak hingga pasca cetak. Menurut Bambang Trimansyah, terdapat 5 kegiatan dasar penyuntingan sebuah naskah, yaitu 1. Pemakluman. Pemakluman ini adalah memaklumkan naskah sesuai dengan aslinya dari hasil freeze reading. Yang kedua, perbaikan, yaitu memperbaiki naskah sesuai dengan pedoman EYD atau KBBI sehingga menjadi baik dan benar. Ketiga, pengubahan, yang artinya adalah mengubah struktur kalimat, paragraf ataupun struktur outline pada naskah sehingga naskah dapat lebih mudah dipahami. Yang keempat adalah pengurangan. Pengurangan yang dimaksud adalah mengurangi bagian naskah yang dianggap tidak perlu atau terlalu banyak pengulangan ataupun juga tidak relevan dengan isi dari naskah dan menyesuaikan jumlah halaman dari buku. Dan yang terakhir adalah penambahan. Penambahan ini adalah menambahkan bagian-bagian naskah yang dianggap perlu dan untuk menyesuaikan jumlah halaman dari buku. Menambahkan bagian-bagian naskah yang dianggap perlu dan untuk menyesuaikan jumlah halaman dari buku. Nah, 2 proses kegiatan editorial menurut Datus C. Smith dengan Bambang Trimansyah merupakan proses kegiatan editorial yang mendasar yang biasanya direkomendasikan untuk para copy editor. Pada dasarnya, kegiatan editorial atau penyuntingan tidak hanya untuk memperbaiki masalah penulisan maupun bahasa. Namun, editor juga akan bekerja sesuai dengan jenis-jenis editingnya, yaitu pertama, penyuntingan mekanik. Penyuntingan mekanik sendiri merupakan kegiatan memeriksa dan memperbaiki naskah dari segi kebahasaan, ketepatan, serta kemudahan penggunaan. Hasil dari penyuntingan oleh editor akan dicantumkan pada naskah. Penyuntingan mekanik meliputi aspek keterbacaan, kebahasaan, dan ketatasasan dengan mengacu pada gaya selingkung penerbit. Kedua, penyuntingan substantif. Penyuntingan substantif merupakan kegiatan editing yang meliputi ketelitian data atau fakta, kejelasan, gaya bahasa, kelegalan, dan kesopanan, serta ketepatan rincian produksi. Contoh dari penyuntingan substantif adalah melakukan perubahan struktur pada naskah, bab atau subbab, perubahan gaya penulisan, dan perubahan kualitas naskah. Misalnya, naskah tebal menjadi naskah yang tipis atau dipecah menjadi beberapa jilid buku seri. Ketiga, penyuntingan gambar. Penyuntingan gambar berhubungan dengan visualisasi pada naskah. Dalam penyuntingan ini, editor harus memiliki wawasan pada bidang komunikasi visual. Keempat, baca proofreading. Proofreading merupakan kegiatan mengoreksi hasil akhir dari tahap proof, cetak, coba, dan proof kedua. Proof merupakan naskah yang sudah didesain layaknya halaman-halaman buku. Pada proof masih bisa terjadi kesalahan seperti salah ketik, bagian hilang, atau koreksi yang belum dimasukkan. Kegiatan editorial buku cetak terdapat 2 pengoreksian yang dilakukan. Pertama, ejaan. Syarat untuk menjadi seorang editor adalah dapat menguasai ejaan bahasa Indonesia yang menganut PUEB. Penulisan pada suatu ejaan berfungsi untuk mempengaruhi pemahaman pembaca dalam tulisan naskah sehingga naskah harus ditulis dengan baik dan benar. PUEB mengatur berbagai hal antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan. Kedua, tata bahasa. Jika dalam penulisan ejaan menyangkut penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan sebagainya, maka bahasanya harus lebih kompleks dan rumit, yaitu menyangkut kata dan kalimat, bentuk kata, pilihan kata, pemakaian kata tertentu, kalimat, konsistensi. Dalam proses kegiatan editorial buku cetak, memiliki ciri khas menyuntingkan naskah masing-masing yang disesuaikan dengan naskah yang akan diterbitkan. Yang pertama, ada naskah fiksi. Naskah fiksi harus masih dipilah menjadi aneka ragam naskah fiksi seperti naskah fiksi anak-anak, naskah fiksi remaja,
dan naskah fiksi dewasa yang tentunya memiliki ciri tersendiri. Lalu, unsur yang tidak ditemukan dalam naskah fiksi antara lain sistematika bab, rumus-rumus, tabel, angka statistik dan non-statistik, lampiran, daftar pustaka, dan indeks. Selain itu, editor naskah juga harus memikirkan dan memperhatikan apakah ada kalimat yang berbau sara, pornografi, serta unsur yang dilarang untuk dicetak dan diedarkan menurut ketentuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang kedua, naskah sastra. Naskah sastra dapat digolongkan menjadi naskah fiksi, akan tetapi tidak semua naskah fiksi dapat dikategorikan dalam naskah sastra. Naskah sastra dikatakan sebagai naskah yang unik, dikarenakan untuk menciptakan kata-kata serta kalimat dalam suatu naskah sastra, bagi seorang sastrawan biasanya berjuang dan bekerja keras dalam menentukan pilihan kata atau kalimat yang sedemikian rupa secara keseluruhan menjadi suatu karya sastra. Yang ketiga ada naskah buku sekolah. Seorang editor harus memahami struktur yang ada pada naskah buku sekolah, seperti mengandung nilai atau unsur pendidikan, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah isi dari materinya, serta dapat disajikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut PUEBI. Jika buku sudah memenuhi syarat, akan disahkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan adanya pengesahan tersebut, buku sekolah dapat digunakan pada seluruh sekolah. Jika buku tersebut tidak memenuhi syarat, otomatis tidak mendapatkan surat pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan kata lain, buku tersebut tidak diperkenankan atau diizinkan untuk diperjualbelikan atau dipakai di sekolah. Yang keempat, naskah bacaan anak. Sebenarnya, naskah bacaan anak dengan naskah buku sekolah tidak berbeda jauh, tetapi memiliki kesamaan dan perbedaan pada kedua naskah tersebut. Perbedaannya terletak pada kandungan isi materi pada kedua ragam naskah. Lalu persamaannya terletak pada editorial kedua ragam naskah, di mana sebagian besar kaidah untuk editorial naskah buku sekolah juga berlaku dalam editorial naskah bacaan anak. Yang kelima ada naskah kamus. Buku kamus berbeda dengan naskah yang lainnya, salah satunya adalah dari segi layoutnya, di mana kamus biasanya dibagi dalam dua kolom dan antara lajur kiri dan lajur kanan yang dibatasi oleh garis vertikal. Yang keenam ada naskah ilmiah. Naskah ilmiah disajikan dalam ilmiah yang dilakukan secara ilmiah juga. Naskah ilmiah biasanya berisi istilah teknis yang hanya dapat dipahami oleh kalangan terbatas, yakni mereka yang berkesinambungan pada bidang tertentu seperti bidang kedokteran, teknologi, biologi, matematika, dan sebagainya. Yang terakhir ada naskah terjemahan. Seorang editor harus mampu dan mengerti buku yang akan diterjemahkan, agar tidak mengalami kesulitan tertentu dalam menangani naskah yang dikerjakan. Buku yang akan diterjemahkan tentu harus mendapatkan izin dari penerbit aslinya di negara asal. Jika tidak mendapatkan izin, maka buku terjemahan tersebut akan menjadi terjemahan bajakan, artinya tidak mendapatkan izin dari penerbit asli. Dalam kegiatan editorial buku elektronik pada perangkat teknologi seperti komputer atau gadget, tidak lantas menggusur buku meskipun secara fisik, buku dan penerbitan cetak mengalami dampak yang sangat besar. Dengan adanya teknologi digital, buku tetap saja menunjukkan eksistensinya meskipun tidak hadir secara fisik atau kimia. Buku mulai beralih ke dalam bentuk digital atau dikenal sebagai buku elektronik. Pengertian e-book adalah sebuah publikasi yang terdiri dari teks gambar maupun suara yang dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca pada komputer maupun perangkat elektronik lain. E-book merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menampilkan informasi multimedia yang terdapat pada e-book
dengan berbagai kelebihan dalam menampilkan informasi yang sudah terinspirasi seperti suara, grafik, animasi video, hingga informasi yang ditampilkan lebih variatif dibandingkan dengan buku cetak yang biasa kalian lihat. Dari waktu ke waktu, muncul e-book berkembang dan memiliki jenis yang berbeda. Jenis-jenis e-book beserta kekurangan dan kelebihannya diantaranya adalah: yang pertama, ada PDF atau Portable Document Format, mempunyai kelebihan, file berukuran lebih kecil apabila dibandingkan dengan format doc. PDF baik untuk publikasi dokumen, dikarenakan PDF tidak dapat diedit secara langsung, dan aplikasi yang digunakan untuk membaca file PDF relatif lebih kecil. Kekurangannya, apabila ingin melakukan editing pada file PDF tersebut, maka harus dilakukan converting terlebih dahulu. Yang kedua, ada JPEG atau Joint Photographic Expert Group, mempunyai kelebihan ukuran file yang kecil sehingga portable, memudahkan preview gambar, dan sharing file yang relatif lebih cepat. JPEG mempunyai kekurangan yaitu kompresi yang bersifat lossy sehingga kualitas gambar menurun. Dan apabila file yang dimiliki resolusi rendah tersebut menurun, maka akan mempengaruhi kualitas printing. Selanjutnya ada LIT. LIT yaitu Microsoft Reader yang memungkinkan teks dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar yang digunakan untuk membacanya. Mempunyai kelebihan bentuk huruf yang nyaman untuk dibaca. Kelebihan format LIT yang tidak dimiliki oleh format lainnya adalah fitur reading. LIT sendiri memiliki kelemahan. Pada format ini, bahasa yang digunakan untuk fitur baru tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi, apabila tidak ada fitur bahasa Indonesia yang dapat memudahkan kita dalam membaca. Yang keempat, ada DOCX, format dari Microsoft Word yang dapat dengan mudah ditemui dan dapat dengan mudah digunakan. Mempunyai kelebihan, mengonversi secara otomatis apabila di dalamnya terdapat gambar. Dapat langsung melakukan editing tanpa terlebih dahulu mengonversikan file. DOCX memiliki kekurangan, ukuran file dengan format ini lebih besar dibandingkan dengan format PDF. Format DOC atau DOCX memungkinkan terjadi ketidaksengajaan data kredit sehingga dapat mengubah kata. Yang kelima atau yang terakhir ada HTML, Hypertext Markup Language. HTML tersebut dapat dilihat di website atau HTTPS atau www. Kelebihannya adalah HTML dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi yang berbeda. HTML juga dapat ditambahkan dengan gambar statis atau dinamis, bahkan menggunakan gambar untuk dijadikan hyperlink. HTML memiliki kekurangan, menghasilkan halaman yang statis, dan untuk memperoleh halaman yang dinamis harus menggunakan bahasa pemrograman yang lebih lanjut. Jadi, jika seseorang menggunakan HTML dalam penggunaan yang dinamis, harus paham tentang pemrograman. HTML apabila ingin menampilkan dokumen dalam halaman dinamis memerlukan waktu yang lama. Bagi pemula, HTML sangat sulit karena terdapat tag-tag yang banyak. Dan halaman pada HTML kurang interaktif. Lalu, dalam pembuatannya ada beberapa format e-book yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Format e-book tersebut antara lain: yang pertama ada PDF, Portable Document Format. Yang kedua ada EPUB, Electronic Publication. Yang ketiga ada MOP, format Mobi Pocket. Yang keempat ada AZW, Amazon Word. Yang kelima ada KF8 atau format Kindle Fire dari Amazon. Macam-macam kelebihan dan kekurangan kegiatan editorial e-book. Kelebihannya adalah tidak mudah rusak karena pengaruh fisik seperti hujan atau dimakan rayap. Kemudian mudah dalam pembuatannya, tidak memerlukan biaya yang besar untuk merancangnya, dapat dibagi kepada pengguna lainnya yang membutuhkan sebuah informasi, tidak memakan tempat seperti buku konvensional yang masih menggunakan kertas, mudah disimpan dalam media penyimpanan seperti flash disk atau memori internal pada ponsel pintar, mudah bagi pengguna untuk membawanya dikarenakan filenya yang berukuran kecil, tidak memerlukan perawatan yang berlebihan. Setelah diunggah ke internet, biasanya e-book selalu memiliki backup data yang dijamin keamanannya oleh provider seperti Google Drive. Kekurangan dari kegiatan editorial buku elektronik yang pertama adalah memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk membuat dan memanajemen kegiatan. Yang kedua,
memerlukan perangkat digital seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Yang ketiga, diperlukan software khusus untuk membuat desain buku elektronik. Yang terakhir, harus mengenal bagaimana cara atau teknik penyusunan buku elektronik yang baik dan benar. Dalam kegiatan penyuntingan, terdapat orang yang bertugas mengatur kegiatan penyuntingan dan memproses penerbitan yang disebut dengan editor. Editor melakukan tahap editorial mulai dari mendelegasikan naskah yang telah masuk editor bagian untuk direview dan editing. Proses penyuntingan buku cetak dan buku elektronik secara keseluruhan hampir sama. Namun pada bagian editor terdapat perbedaan pada buku elektronik dan buku cetak. Buku elektronik merupakan buku yang dipublikasikan secara digital yang berbentuk PDF, JPEG, LIB, Docs, dan HTML. Perbedaan antara tahap editorial buku cetak dan buku elektronik terletak pada proses naskah setelah lolos proses penyuntingan. Naskah buku cetak yang lolos setelah proses penyuntingan dapat diserahkan ke bagian produksi untuk kemudian dicetak dalam bentuk fisik. Sedangkan naskah buku elektronik harus dijadwalkan publikasi dari edisi yang siap terbit secara digital melalui situs web. Selain itu, dalam penyuntingan buku elektronik, editor bertugas mengelola publikasi buku elektronik. Proses penyuntingan